maka terjadi disparitas, perbedaan gitu loh. Oleh karena itu kami menolak untuk melanjutkan kalau memang ini tetap dilanjutkan dengan tertutup, begitu. Kamu yang belain adikmu itu? Dia ya, saya pakai istilahnya tukar kepala istilahnya. Artinya kamu karena kasihan kepada adikmu kan, sehingga kau suruh dia pulang aja, biar kamu terpaksa mengaku supaya adikmu keluar. Kira-kira gitu kan? Kamu relakan dirimu ditahan demi adikmu, kira-kira gitu ya? Itu ya. Jangan kamu nangis, ya. Kuat, ya. Maka pengadilan itu, Mahkamah Agung berpendapat kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal di penyidikan, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka kalau dia tidak didampingi padahal dia dituntut disangka melakukan perbuatan yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, bahkan lebih daripada 15 tahun, maka putusan tersebut dia harus bebas. Gitu loh. Dan keluarga bersama tim penasihat hukum Peggy Setiawan datang kemari ya untuk memberikan support, dukungan terhadap 6 terpidana yang hari ini sidang. Kalian sadar nggak sih kalau untuk pemberitaan terkait kasus Vina Cirebon untuk saat ini sudah hampir minim, bahkan sudah meredup. Ya bisa dikatakan dari kemarin hingga siang hari ini saja pun bisa dikatakan tidak ada. Hampir tidak ada. Kalaupun ada di TV-TV nasional itu hanya sekedar sekilas-sekilas saja ya. Ada di media sosial pun sama halnya, tidak jauh berbeda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Menurut saya karena ini sudah momentumnya sudah tidak lagi sama. Sorotan media pun sudah tidak lagi sama, sorotan publiknya pun sudah tidak lagi sama. Daya tariknya pun sudah tidak lagi sama. Ya mau gimana lagi ya, tapi memang seperti ini keadaannya. Ya mudah-mudahan saja masih ada orang-orang yang tertarik untuk mengawal kasus Vina Cirebon ini terkait upaya hukum yang dilakukan dan lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi akan membahas masih seputar kasus Vina dan Eki. Oke, langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Bang, selamat siang Bang. Ya, siang. Bang, ini terjadi di dalam skors 15 menit dengan alasan oleh hakim sidang mengenai pasal asusila begitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Ya, betul. Tetapi saya perlu jelaskan bahwa dalam sidang yang lalu Sakat Tatal semua sama dakwaannya juga sama semua. Tapi waktu itu dinyatakan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, kalau ini sekarang tertutup untuk umum, maka terjadi disparitas, perbedaan gitu loh. Oleh karena itu kami menolak untuk melanjutkan kalau memang ini tetap dilanjutkan dengan tertutup, begitu. Sehat ya. Nama Salam. Eka Sandi. Ini siapa namanya? Jaya. Ini Jaya ya, temannya Sudirman ya? Teman kakaknya. Iya, artinya kan Jaya tuh dekat sama Sudirman kan? Kata Sudirman dekat sama Jaya dekatnya. Tapi dekatnya sama kakaknya. Oh, kakaknya siapa dekatnya? Ya? Beni. Oh, dekatnya sama Beni. Ini Hadi ya? Hadi. Nah, iya Hadi itu yang punya rumah itu. Yang ini yang habis dari rumah Bu Nining ke rumahnya Hadi. Dari warungnya Bu Nining ke rumahnya Hadi. Nah, ini di Bali jagoan kalau ini. Nah, oke. Ini Prof Rianto yang ibu bapaknya udah meninggal. Terus kemudian kakaknya yang nangis-nangis itu Bu siapa? Bu Aminah. Ini siapa? Eka Sandi. Oh, Eka yang ibunya ngewarung. Ya, ibunya ngewarung yang neneknya nangis depan saya itu. Ya. Ya, ini. Oh iya, Eko ya. Eko ya semuanya. Ya, anaknya Pak Kosim. Kenalkan ini siapa? Auto. Silakan apa? Siapa Auto? Sudah belum bertemu ya? Ya. Aduh. Jangan sedih ya. Jangan sedih. Siapa nih? Kenalin satu-satu belum Jaya. Oh, Jaya ini ya, Jaya. Yang ini? Hadi Saputra. Hadi Saputra. Gagah juga kamu tadi. Ya, ini siapa? Rivaldi. Yang jagoan. Itu ya. Yang bawa Pisah itu Bang. Yang bawa mano kemudian jadi samurai. Siapa? Kamu yang belain adikmu itu? Dia Iya ya, saya pakai istilahnya tukar kepala istilahnya. Artinya
kamu karena kasihan kepada adikmu kan, sehingga kau suruh udahlah suruh dia pulang aja, biar kamu terpaksa mengaku supaya adikmu keluar, kira-kira gitu kan? Kamu relakan dirimu ditahan demi adikmu, kira-kira gitu ya? Itu ya? Jangan kamu nangis, ya, kuat, ya. Ya, adiknya berarti dia si itu ya, si Aldi, Bang. Aldi. Udah kerja di tempat saya, Bang, sekarang. Udah ya. Adiknya udah kerja. Hebat sekali, mulia sekali hatimu ini apa? Apa tadi? Eka. Kamu rela kamu di penjara, disebut hidup supaya adikmu apa? Tidak dihukum ya. Jadi kan ini kan itu kan. Melihat adiknya dipukuli, dia nggak tahan. Akhirnya udahlah biar ngaku saja saya asal adik saya keluar, kan kira-kira gitu ya. Begitu ya? Betul. Padahal kamu tidak pernah melakukan. Tidak pernah ya? Saya mau lihat kesungguhan kalian dulu. Sungguh-sungguh nggak kalian tidak melakukan perbuatan? Sungguh-sungguh. Benar ya? Jangan sampai kami salah melakukan perbuatan. Tidak pernah melakukan. Tidak pernah melakukan itu ya. Yakin itu tidak tahu. Dan kalian mau berjuang untuk itu ya? Siapa? Ya, betul ya? Bukan karena kita membela lagi sekarang memang. Jadi kalian ngaku dulu tuh kenapa? Tempat ngaku? Tidak kuat, Pak. Hah? Tidak kuat, ya Pak? Sudah dipukulin, Pak. Dipukulin ya? Tapi sebenarnya di pengadilan kalian sebenarnya membantah ya? Membantah. Jadi waktu di penyidikan kalian merasa dipukuli, kalian dipukuli. Kemudian di pengadilan kalian bantah. Tapi tetap dihukum gitu kan? Tidak pernah didengar, Pak. Sudah dengar ya? Kalian cabut semua berita acara kalian semua itu. Cabut. Kalian cabut itu ya, berita acaranya. Tapi tetap nggak pedulikan. Highlight kali ini ya, bahwa meskipun kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya ini sangat prinsipal, yaitu bahwa ada putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa apabila seorang itu tersangka kemudian dimasukkan dia juga menjadi terdakwa di pengadilan, maka pengadilan itu Mahkamah Agung berpendapat kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal di penyidikan, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka kalau dia tidak didampingi padahal dia dituntut disangka melakukan perbuatan yang hukumannya, ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, bahkan lebih daripada 15 tahun, maka putusan tersebut dia harus bebas. Gitu loh. Itu putusan daripada Mahkamah Agung. Jadi dianggap itu batal penyidikannya, itu berita acaranya. Nah, ini kelihatannya nggak pernah terungkap secara umum. Saya sengaja highlight ini bagi pembelajaran bagi semua masyarakat, terutama masyarakat awam. Kalau dia diperiksa di pengadilan, ya di penyidikan tanpa didampingi oleh pengacara, itu tidak bisa. Setiawan dan keluarga bersama tim penasihat Peggy Setiawan datang kemari ya untuk memberikan support, dukungan terhadap 6 terpidana yang hari ini sidang dan terhadap penasihat hukum 6 terpidana ya yang berjuang mencari keadilan. Kami tujuannya datang sini dalam support ya. Semoga ya PK 6 terpidana ini yang hari ini 6 terpidana ini ya, dan nanti Sudirman ya di tanggal 24 September ya. Nah, mudah-mudahan PK-nya dikabulkan, termasuk PK-nya Saka Tatal yang sudah lebih dulu, tinggal nunggu putusan hakim peninjauan kembali. Jadi kami memberikan support ya kepada 6 terpidana yang sidang hari ini, karena kami yakin ya 6 terpidana dan termasuk 8 itu kami yakin ya dalam peristiwa itu mereka tidak terlibat. Sidang terbuka dan tertutup, berkaitan yang tertutup itu masalah asusila, maka namun tadi saya sempat ngobrol dengan dua orang tua dari 7 terpidana. Ternyata sangat miris yang saya dengar. Ternyata semua kecuali Saka Tatal ya, semua terpidana itu semuanya menjual rumahnya untuk membiayai selama mereka mendekam di penjara. Seperti itu. Dan dia hanya bangun rumah cukup dengan 1 kamar saja.
Itu mirisnya. Luar biasa. Saya pun secara tidak langsung ya meneteskan air mata. Luar biasa ini artinya gara-gara Rudiana akhirnya masyarakat yang tidak bersalah merasakan kepedihan hidupnya. Yang dulu mereka ngumpulin uang sedikit demi sedikit untuk bangun rumah, ternyata terjual semua. Hanya ingin memperjuangkan dan mereka berharap anaknya bisa keluar. Ternyata sampai hari ini belum keluar. Nah itu real fakta, bisa dicek di lapangan. Karena saya ngobrol langsung dengan dua orang tua dari mereka. Seperti itu. Mungkin sementara itu dulu, host. Itulah pengalaman hari ini, sangat pedih, sangat pilu. Mungkin kita pun ikut merasakan hal seperti ini, gitu loh. Nah, mungkin sementara itu dulu informasi dari saya yang tadi di lapangan langsung, dan itulah faktanya seperti itu. Sementara itu dulu, host. Lanjut yang lain. Pada saat sidang perdana dari PK, peninjauan kembali 6 terpidana kasus Eki Vina yang diduga rekayasa, hakim ketuanya itu mau sidangnya itu tertutup. Masyarakat, pengacara dan lainnya itu langsung bereaksi. Jadi reaksinya itu sangat-sangat menolak. Mereka itu sudah trauma. Mungkin dia trauma ya. Jadi sudah tidak percaya lagi kalau itu sidangnya tertutup. Karena hasil dari yang sudah-sudah itu kasus ini penuh dengan rekayasa. Walaupun pada akhirnya ketuanya itu menyetujui bahwa ada sidang terbuka. Masyarakat trauma. Jadi hati-hati bagi hakim yang menangani kasus ini. Kasus ini menjadi sorotan sangat besar bagi masyarakat Indonesia karena ketidakadilan itu nyata sekali. Jadi masyarakat sekarang itu ingin mencari keadilan yang seadil-adilnya. Buat hakimnya, hati-hati sekali ya. Anda itu jadi sorotan. Jangan sampai tindakan Anda itu akan dibully oleh netizen yang mencari keadilan. Ayo netizen, jadilah netizen yang cerdas. Kawal terus kasus ini hingga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Oke? PK 6 narapidana yang di Cirebon, Pak Hakim kembali lagi mengatakan sidang tertutup. Kok masih ikut-ikutan yang tahun 2016 loh Pak Hakim? Kenapa seperti itu? Sudahlah Pak Hakim, mereka tidak bersalah, bebaskan. Kalau ada alat keperjakaan, pasti ada beberapa yang masih terjaga itu Pak Hakim. Ya, yang Pak Hakim tuduhkan memperkosa itu, bebaskan Pak Hakim. Cepat-cepat Rudiana saja yang diproses. Ini polisi seperti belut putih ini. Nah, jadi itu video-video singkat yang bisa saya bagikan di kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan saja masih ada yang tertarik untuk mengawal kasus ini terkait upaya hukum yang dilakukan dan lain sebagainya. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang 7 terpidana bisa segera dibebaskan. Karena kasus Vina ini untuk saat ini mulai tenggelam. Kasihan ya teman-teman yang 7 terpidana yang dihukum seumur hidup. Pokoknya kita kawal terus kasus ini, berita ini sampai ke 7 terpidana yang di penjara seumur hidup bisa dibebaskan. Jangan sampai kendor, jangan redup untuk bisa memberikan berita kasus Vina dan Eki. Salam waras untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.